Kalau ada franchise yang nakal, ya sorry to say, kita tolak. Karena kita mulai pilih-pilih. Saya mulai dari sekarang, franchise susah diatur. Intinya kan kalau franchise itu kerjasama. Yang namanya kerjasama itu saling menguntungkan. Kalau franchise ini sudah tidak saling menguntungkan, sudah tidak mau kerjasama, selalu melanggar SOP yang kita buat, kenapa kita harus franchise, kenapa kita kerjasama? Halo semua, welcome back. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang strategi branding. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang membangun tim dan mendirikan perusahaan. Bagaimana sih perjalanan saya dari tenda kecil 3x3 tadi hingga 3 toko ayam gerobak gembus dan sekarang menjadi PT Yellow Food Indonesia, dan dari Yellow Food Indonesia menjadi PT Gelora Muda Berjaya. Intinya hanya satu waktu itu saya hire orang-orang yang kompeten. Yang memang pada waktu awal saya nggak punya siapa-siapa, saya bekerja sendiri. Dengan berkembangnya waktu, saya merasa saya tidak mampu mengerjakan ini semua. Akhirnya saya hire orang-orang. Tapi yang pertama saya hire ini saya pikir dari teman-teman kuliah. Siapa ya teman kuliah yang pada waktu itu pandai untuk mengurus manajemen terutama di keuangan. Ketemulah yang bernama Muhammad Ridwan. Sampai sekarang beliau sudah menjadi di perusahaan saya manajer business development. Saya kuliah nggak lulus, ya hanya sampai semester 5 saja karena memang dari segi biaya. Jadi saya harus memikirkan bagaimana caranya supaya ada orang-orang pintar untuk mengelola bisnis saya ini. Waktu itu juga sudah banyak sekali cabang. Jadi kan mau nggak mau harus punya manajemen. Saya mau cerita sedikit waktu di awal membuka franchise ini. Saya sempat terlalu senang mendapat uang dari franchise ini. Karena dari kurang lebih waktu pas rame-ramenya dalam satu minggu tuh saya hampir buka 30 sampai 40 cabang dalam satu minggu, bayangkan. Dalam satu minggu kita hampir buka 30 sampai 40 cabang. Itu pun waiting list sampai kurang lebih 120 sampai 150 orang waiting list untuk membuka cabang ayam gerobak gembus. Karena apa? Karena murah. Kesempatan franchise ini murah, saya buka yang kedua itu 20 juta. Orang berpikir, jadi staff pun berkesempatan untuk berbisnis melalui franchise ayam gepuk ini. Kan kebayang ya, orang-orang pada umumnya kebayang bahwa bisnis franchise itu harus mengeluarkan duit ratusan juta. Tapi ini enggak, hanya mengeluarkan duit 20 juta, semua peralatan, perlengkapan sudah disediakan, hanya menyediakan tempat di atas trotoar. Ya saking banyak yang tertarik, ya akhirnya saya terima semuanya. Akhirnya saya sempat harus menghadapi franchise-franchise yang susah diatur. Cabang sudah banyak, ratusan cabang pada waktu itu. Franchise yang harusnya beli ayam dari kita, beli bahan baku dari kita, ada yang nyolong-nyolong beli bahan baku sendiri. Itulah kesulitan masa itu. Saya lihat bahwa saya harus membuat standar atau standarisasi atau SOP. Saya mau ada inspektor yang bertugas mengecek semua cabang. Kemudian saya juga mengadakan 6 bulan sekali training massal untuk semua cabang. Jadi inspektor ini tugasnya untuk mengecek semua cabang. Kita ada kurang lebih 12 inspektor, tugasnya untuk jalan keliling ke cabang-cabang, mengecek apakah ini ayam dari kami, apakah ini sambal sesuai dengan apa yang kita ajarkan ketika training, apakah sesuai ini outletnya dengan apa yang kita ajarkan atau apa SOP kita dari pusat, dari PT Gelora Muda Berjaya. Saat sudah menjadi perusahaan besar, saya lihat kadang-kadang anak buah itu susah diatur, seenaknya sendiri. Akan ada saatnya harus menjadi kapitalis. Kalau ada franchise yang nakal, ya sorry to say, kita tolak. Karena kita mulai pilih-pilih. Saya mulai dari sekarang, franchise susah diatur. Intinya kan kalau franchise itu kerjasama. Yang namanya kerjasama itu saling menguntungkan. Kalau franchise ini sudah tidak saling menguntungkan, sudah tidak mau kerjasama, selalu melanggar SOP yang kita buat, kenapa kita harus franchise, kenapa kita kerjasama? Kita akan berikan aspek pada mereka, kita tutup
brand kita yang dikelola oleh mereka, mulailah kita sekarang untuk buka cabang sendiri. Kita buka cabang sendiri, untuk franchise-franchise yang nakal ini mulai kita sortir, mulai kita buang. Kita buka untuk dikelola perusahaan kita sendiri. Dari berjalannya waktu, manajemen ini semakin lama membutuhkan divisi-divisi yang dibutuhkan dalam perusahaan. Karena memang semakin besarnya kita ya, semakin besarnya ayam Pak Gembus, paling kita harus ngelola juga yang di luar negeri, mengelola di luar Jadetabek ya kan, sampai Ambon, Sumatera, Jayapura, Bali dan lain sebagainya. Paling tidak kita harus kompleks, divisi-divisi ini harus kompleks. Makanya dengan berkembangnya manajemen ini, berkembangnya perusahaan perlahan, kita semakin banyak terlihat apa kekurangan dalam manajemen ini, dalam perusahaan ini. Mulai muncul, oh ternyata ini kurang, operasional harus ada sendiri. Operasional, oh ternyata harus ada divisi supply chain. Supply chain itu untuk mengolah bahan baku, mengelola rantai pasok ayam dan bahan baku untuk franchise. Operasional berjalan untuk mengelola keuangan. Bagaimana caranya kita mengeluarkan uang itu, bagaimana caranya bisa diirit-irit tapi sesuai dengan target kita. Ada juga ternyata, oh store itu, warung-warung itu gere-gere butuh diurus. Akhirnya kita cari, kita muncul pemikiran ada divisi store. Divisi store itu mengurusi untuk semua cabang-cabang ayam gepuk, seluruh gerai-gerai ayam gepuk. Kita urus, nanti ada di wilayah mana. Itu untuk membentuk SOP setiap cabang. Sudah berjalan belum sesuai SOP, apalagi yang akan dikembangkan nanti. Terus ada promo apa lagi nanti, bagaimana kita caranya HPP itu rendah, koordinasi nanti dari store ke supply chain. Ada lagi business development untuk mengembangkan bisnis nanti, mencari investor dan lain sebagainya. Ada IT, ada digital marketing, karena sekarang sedang hype-hype-nya untuk 5 tahun, 10 tahun terakhir ini untuk digital, untuk di era-era digital. Jadi kita adakan divisi digital marketing untuk membantu posting di Instagram, kita membuat channel YouTube sendiri, kita membuat Google Ads, seperti ya intinya digital marketing untuk mengelola marketing atau pemasaran yang ada di digital. Macam-macam, sudah banyak divisi sampai HRD, semua orang yang mau masuk di PT Gelora Muda Berjaya harus melalui HRD. HRD pun saya rekrut bukan kaleng-kaleng, kita rekrut dari perusahaan besar. Ya kan, dari perusahaan besar kita rekrut ke situ untuk bisa menyaring ini siapa manusia atau sumber daya manusia yang pantas untuk bekerja di PT Gelora Muda Berjaya, sehingga bisa mengembangkan ayam Pak Gembus di dalam perusahaan PT Gelora Muda Berjaya itu sendiri. Setelah mendalami tentang mendirikan perusahaan, kira-kira kalian sudah mulai punya gambaran belum nih untuk menentukan pengelolaan dalam bisnis kalian? Kalau belum, kira-kira apa gambaran untuk membentuk tim manajemen usaha bisnis kalian nanti? Yuk share di kolom komentar untuk saling membandingkan dengan teman-teman yang lain. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang tips berjualan produk yang memiliki target market yang luas. Stay tune ya.